Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puja puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat sehingga kita bisa berkumpul melalui Zoom meeting ini. Mudah-mudahan dengan berkumpullah kita melalui Zoom meeting ini, kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita curah limpahkan kepada baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah sampai zaman Islamnya. Baik, di sini kami dari kelompok 5 ya. Dari kelompok 5 hadis tarbawi akan menjelaskan tentang setiap penyakit pasti ada obatnya. Nah, seperti sabda Sallallahu Alaihi Wasallam yang artinya sesungguhnya tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit kecuali Dia menurunkan obatnya. Pula ada orang yang mengetahuinya dan ada pula yang tidak mengetahuinya. Nah, di dunia ini banyak sekali macam-macam penyakit, entah itu penyakit hati atau penyakit. Nah, setiap penyakit ini pasti ada obatnya dan tidak mungkin tidak ada obatnya. Langsung saja ke materi yang pertama yang akan disampaikan oleh sahabat Farid Fakhrul Razi. Kepadanya saya persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalan dulu ya. Ini slide-nya ganti. Baik, perkenalkan nama saya Farid Fakhrul Razi dari semester 6 ya. Semester 6 jurusan Pendidikan Agama Islam. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang setiap penyakit pasti ada obatnya, yaitu dari materi pelajaran, materi perkuliahan dari hadis tarbawi. Baik, di PowerPoint di sini ini berbentuk berbentuk bahasa Indonesia. Saya akan membaca dari bahasa Arabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Muhammad ibnu al-Musanna telah menceritakan kepada kami Muhammad bin al-Musanna. Hadatsana Abu Ahmad az-Zubair telah diceritakan juga kepada kami Abu Ahmad az-Zubair. Hadatsana Umar ibnu Sa'id ibni Abi Husain telah menceritakan kepada kami Umar bin Sa'id bin Abu Husain. Qala hadatsani telah menceritakan kepadaku atau Ibnu Abi dari Abu Robah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala ma anzalallahu da'an illa anzala lahu syifaan. Allah tidak akan menurunkan penyakit melainkan menurunkan obatnya juga. Oke. Isi hadisnya yaitu ma anzalallahu da'an illa anzala lahu syifaan. Allah tidak akan menurunkan penyakit melainkan menurunkan obatnya juga. Dari hadis ini
menceritakan bahwasanya ada dua kata pokok, yaitu penyakit dan obat, atau di sini penawar ya. Penawar dan obat itu sama aja di dalam hadis ini. Bahwasanya penyakit dari dahulu, dari zaman Nabi itu sudah ada, yaitu kita kenal, yaitu penyakit taun. Saya akan membaca sedikit apa itu penyakit taun, sejarahnya ya, sejarah singkat. Bahwasanya penyakit taun di zaman Nabi tercatat dalam sebuah hadis di mana Rasulullah SAW bersabda, jangan ada yang memasuki daerah wabah dan jangan ada yang keluar juga dari daerah tersebut. Artinya penyakit taun dan penyakit bahwasanya penyakit taun dan penyakit sekarang ya, yaitu yang dikenal penyakit corona atau COVID-19 itu hampir mirip gitu. Artinya di zaman Rasulullah penyakit taun ini sama. Jangan ada yang memasuki daerah wabah dan jangan ada yang keluar dari daerah tersebut. Artinya ketika ada penyakit taun itu pada zaman Rasulullah, artinya orang-orang yang ada di negara tersebut tidak boleh keluar dari negara tersebut. Artinya harus isolasi, harus mengamankan dirinya. Jangan sampai warganya itu keluar atau seorang itu keluar dari daerah tersebut. Nah, kemudian itu sejarah dari penyakit taun pada zaman Rasulullah. Kemudian dari hadis ini yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya yang berjudul At-Tib An-Nabawi mengungkapkan bahwasanya Ibnu Qayyim ini setiap penyakit ada obatnya, artinya bisa bersifat umum. Ya. Karena itu yang termasuk di dalamnya penyakit-penyakit mematikan dan berbagai penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh dokter karena belum ditemukan obatnya. Artinya penyakit yang ringan, bahkan ada yang penyakit yang seperti kemarin ya, penyakit corona. Artinya manusia belum menemukan apa itu obat yang merebak wabah kemarin, yaitu corona ya. Artinya manusia ini masih berproses gitu. Masih mencari apa isi obat atau penyembuh obat dari penyakit corona itu seperti apa gitu. Kemudian menurut Ibnu Qayyim, Allah menciptakan obat-obatan untuk menyembuhkan semua penyakit tersebut. Namun pengetahuan terhadap obat-obatan tersebut tidak disingkapkan di hadapan umat manusia. Sebab ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh manusia hanyalah sebatas yang diajarkan oleh Allah, yaitu di dalam Al-Quran maupun hadis ya. Oleh karena itu, Rasulullah menyatakan bahwa semua dari penyakit itu tergantung pada cocoknya obat dengan penyakit tersebut. Artinya apabila kita menderita penyakit flu atau batuk, jangan sampai kita meminum obat penyakit apa? Penyakit yang nyeri di pinggang, itu salah gitu. Artinya apa yang kita sakitkan itu tergantung pada obat yang tepat gitu. Karena setiap ciptaan Allah itu pasti ada lawan kebalikannya, maka setiap penyakit pasti juga ada lawan kebalikannya, yaitu obat yang menjadi lawan penyakit tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi hadis yang telah diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron ala ihtimaminkum
Ya, terima kasih sahabat Farid yang telah menyampaikan materinya tentang hadis yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Al-Musanna. Baik, selanjutnya materi yang akan disampaikan oleh sahabat Dika Futurrahman. Kepada sahabat Dika, saya persilahkan dengan segala hormat. Baik, langsung saja perkenalkan, nama saya Dika Futurrahman. Langsung saja, setelah apa yang tadi dijelaskan oleh teman saya, saudara Farid, nah bahwa setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Nah, dalam riwayat hadis Ahmad dari Anas, sesungguhnya Allah dimanapun menciptakan penyakit dia, menciptakan juga obatnya, maka berobatlah. Nah, yang namanya setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Pasti ada obatnya. Tapi hakikatnya itu semuanya Allah yang menyembuhkan. Baik itu dari obat fisik maupun obat doa, itu semuanya Allah yang menyembuhkan. Itu hanya syariat saja kalau misal dari obat. Nah, ada juga setiap berobat itu ada berobatnya dari, yang pertama itu berobat dari dokter. Nah, kalau dari dokter biasanya itu kan suka diperiksa, setelah diperiksa kita kan dikasih obat. Penyakitnya ini, terus dikasih obat. Nah, itu berbentuk fisik. Tapi hakikatnya Allah yang menyembuhkan. Penyakit apapun itu, walaupun tidak disembuhkan, pasti setidaknya ada, walaupun penyakit itu tidak punah, tidak hilang dari badan kita, setidaknya ada peredaan gitu. Seperti itu. Itu juga sama namanya obat. Nah, yang kedua itu ada dari doa. Misal dari Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran untuk penyembuhan-penyembuhan. Nah, itu bisa juga, itu dari doa. Tapi hakikatnya Allah yang menyembuhkan juga. Terus juga ada lagi kayak seperti tabib gitu. Itu kan kayak suka kayak dikasih doa-doa gitu, bacaan-bacaan. Ya itu juga sama kayak ada ayat-ayat untuk penyembuhan itu, untuk disembuhkan, yang memang penyakitnya harus disembuhkan dengan hal seperti itu. Tuh. Jadi tidak semua penyakit itu harus diobati dengan obat. Ada juga ada juga yang harus dengan doa. Ada juga obatnya itu, contoh obat-obatannya itu bukan dari obat-obatan kimia, dari seperti obat-obatan herbal seperti itu. Jadi yang obat-obatan herbal yang sudah yang tadi diciptakan oleh Allah untuk penyembuhan seorang manusia yang mengalami penyakit tersebut, seperti itu. Maka ketika ada orang yang sakit, maka berobatlah gitu. Terus juga misal gimana sih orang yang ekonominya rendah gitu, maksudnya buat sehari-hari aja susah untuk berobat. Nah, itu gimana cara berobatnya? Ya, itu bisa dengan herbal gitu. Seperti yang ada tanaman-tanaman yang ada di lingkungan sekitarnya itu bisa juga dijadikan obat untuk penyakit tersebut tuh. Terus juga bisa juga dengan doa, kita minta doa ke teman-teman atau tetangga yang di sekitar untuk mendoakan penyakit yang kita alami gitu. Dan salah satunya juga seperti itu ikhtiarnya. Terus juga kan beda lagi sama orang kaya gitu. Nah, kalau orang kaya kan dia enak tinggal berobat aja gitu kan, bayar gitu. Enggak seperti orang yang tidak mampu seperti itu. Mungkin untuk itu setiap penyakit intinya pasti ada obatnya, maka kita berusaha maka kita berobatlah gitu, walaupun itu obatnya berbentuk fisik atau non fisik, itu pasti Allah akan menyembuhkannya, seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan pada moderator.
Oke, baik. Terima kasih sahabat Dika yang telah menyampaikan materinya tentang berobat bagi orang yang tidak mampu. Selanjutnya yang akan disampaikan oleh sahabati Farah Fauzia. Kepadanya saya persilahkan dengan segala hormat. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya suara saya terdengar. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada Usama bin Syuraik, berobatlah wahai hamba Allah, sesungguhnya Allah tidak meletakkan penyakit kecuali meletakkan juga obatnya. Kecuali satu penyakit yaitu tua atau pikun, dalam lafaz lain kecuali kematian. Jadi saya mau menjelaskan satu persatu dulu ya. Yang saya temui hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW menyampaikan, tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit, melainkan akan menurunkan pula obat untuk penyakit tersebut. Jadi Allah menurunkan penyakit kepada kita, ngasih penyakit gitu kepada kita, tapi pasti ada obatnya gitu ya, nggak mungkin nggak ada obatnya gitu. Jadi hadis ini menjadi gambaran akan pentingnya dalam berikhtiar untuk mencari kesembuhan. Sementara pada hadis lainnya disebutkan Rasulullah SAW bersabda, setiap penyakit ada obatnya. Apabila ditemukan obat yang tepat untuk suatu penyakit, akan sembuhlah. Insya Allah ya akan sembuh ya. Semua penyakit juga pasti atas izin Allah ya. Azza wa Jalla. Ini menunjukkan bahwa obat yang tepat menjadi jalan kesembuhan bagi suatu penyakit. Jadi, penyembuhan obat itu sebenarnya, obat itu kan ada beberapa macam ya, yang sudah kita ketahui juga ya. Ada obat kimia dan herbal juga. Dan satu ya, ada pengobatan ruqyah juga gitu ya. Dengan tadi saudara Dika sudah jelaskan, jadi obat kimia itu yang kita sudah ketahui, obat kimia itu seperti obat medis, obat dari dokter ya. Seperti kita misalkan sakit ke rumah sakit, pasti kan dikasih resep rumah sakit dong gitu kan, resep obat dari dokter, itu obat kimia gitu ya. Tapi kalau obat herbal itu berupa seperti, bentuknya tuh seperti obat medis, cuman itu lebih alami gitu ya. Tapi kalau pengobatan ruqyah itu beda lagi gitu ya. Jadi pengobatan ruqyah itu kita seperti didoakan ya, didoakan oleh contohnya seperti ustadz gitu ya, terus didoakan seperti doa Al-Fatihah gitu ya. Walaupun contohnya doa Al-Fatihah, jangan sepelekan doa Al-Fatihah aja gitu ya, cuma Al-Fatihah aja gitu. Al-Fatihah juga ayat suci Al-Quran gitu, bisa mengobatkan suatu penyakit gitu ya. Di sini saya akan menceritakan tentang cerita sahabat Nabi ya. Sahabat Nabi yang terkenal pandai mengobati orang yang terkena sengatan kalajengking. Sahabat tersebut hanya membaca surat Al-Fatihah saja gitu ya. Namun racun-racun kalajengking tersebut mampu dikeluarkan dari tubuh orang yang sakit gitu ya. Jadi secara logika kita gitu ya, cara pemikiran kita gitu ya, itu kan sebuah racun sudah masuk ke dalam tubuh kita gitu kan. Terus kita secara logika mustahil gitu, pasti kita berpikirnya pasti sudah racunnya sudah menjalar kemana-mana gitu ya, pasti susah gitu ya untuk diobatkannya gitu. Tapi itu atas izin Allah juga gitu ya, didoakan surat Al-Fatihah gitu ya oleh ustadz misalkan gitu, alhamdulillah sembuh gitu ya, racun-racun itu tuh keluar gitu ya. Jadi dengan segala apapun gitu ya, penyakit apapun kita harus berikhtiar ya, dengan apapun. Yang penting caranya itu tidak melenceng ya, tidak melenceng ke syariat agama Islam gitu ya. Lalu jadi penyakit fisik atau psikis itu ada penangkalnya ya, ada obatnya ya. Tetapi jika penyakit tua atau pikun itu
menurut saya gitu ya, tidak ada obatnya gitu. Karena kalau sakit-sakit seperti flu kayak gitu ya dan lain-lain itu pasti kita pasti berobat gitu ya ke dokter gitu kan. Terus dikasih obat gitu. Cuman kalau pikun gitu ya, menurut saya itu penyakit tua ya. Pasti kalau kita sudah lanjut usia pasti ya udah tua gitu ya. Pasti kan pikun gitu kan pasti pasti mengalami gitu ya. Pikun gitu terus mudah lupa gitu kan. Karena itu faktor sudah lanjut usia, sudah tua juga gitu. Mau kita berobat kemanapun ya, mau kita berobat semahal apapun, mau sampai ke luar negeri juga, kalau namanya pikun gitu ya, usianya sudah tua gitu ya, ya menurut saya ya nggak akan bisa gitu ya, mau berobat kemanapun juga gitu. Lalu juga soal kematian ya, kematian tuh kita tidak bisa menghindari ya namanya kematian ya. Kalau namanya sudah ajalnya, sudah waktunya, kita mau meninggal gitu misalkan. Tapi kita belum siap gitu ya mau meninggal gitu kan. Karena kita masih banyak nih dosanya gitu kan. Ya kita nggak bisa menawar gitu. Kita nggak bisa nawar kepada Allah gitu kan. Ya Allah gitu. Aku meninggalnya nanti aja deh gitu. Aku soalnya masih banyak dosa apa gimana gitu, itu nggak bisa ya, namanya kematian itu kita nggak bisa nawar gitu, nggak kayak beli baju juga gitu bisa nawar gitu. Jadi jika kematian tidak bisa disembuhkan oleh siapapun gitu ya, dan tidak bisa dihindari oleh siapapun juga gitu kan. Kalau sudah meninggal ya udah gitu kan, ya istilahnya ya udah dipanggil sama Allah, ya udah meninggal gitu kan. Ya itu dia yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan, saya juga masih belajar. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih pada sahabat Iparah yang telah menyampaikan materinya. Mungkin akan dilanjut oleh sahabat Fajar. Kepadanya saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dalam riwayat Abu Daud dari Abu Darda yang telah dimarfukan, yang artinya sesungguhnya Allah menyediakan bagi setiap penyakit ada obatnya, maka berobatlah dan janganlah berobat dengan yang haram. Nah, kalau kita berobat sama yang haram tuh tidak boleh. Nah, di sini ada hadis Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW bersabda, wahai hamba Allah, berobatlah kalian dan jangan berobat dengan yang haram. Hadis riwayat Abu Daud. Dan ada juga hadis yang lainnya yang artinya sesungguhnya Allah tidaklah menjadikan obat dari yang Allah haramkan bagi kalian. Hadis riwayat Bukhari. Di kesempatan lain juga ada seseorang lelaki bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkait khamar yang digunakan untuk pengobatan. Rasulullah SAW menjawab, sesungguhnya khamar itu bukanlah obat melainkan penyakit. Hadis riwayat Tirmidzi. Oleh karena itu haram bagi setiap umat muslim dan muslimah menggunakan sesuatu yang haram untuk pengobatannya, baik yaitu yang berbentuk air kencing, kotoran, darah, kalau terus ada yang minyak babi kayak gitu, kalau yang haram-haram tidak boleh, dan segala hal yang najis. Pengobatan boleh dilakukan dengan sesuatu yang mubah dan suci. Siapa saja yang tertimpa penyakit hendaknya bertanya kepada orang yang lebih berpengalaman seperti dokter dan lain-lain, baik dokter atau orang yang memiliki keahlian khusus dalam masalah ini. Allah SWT tidaklah menurunkan suatu atau sebuah penyakit tanpa ada obatnya, sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW. Hendaknya orang yang sakit meminta kepada dokter yang mengetahui penyakitnya, sehingga diberikan obat yang sesuai dengan penyakitnya tersebut. Janganlah berputus asa dan janganlah pula melakukan sesuatu yang dimukai oleh Allah SWT. Akan tetapi hendaknya seseorang bersabar sampai Allah mudahkan kesembuhan baginya.
Nah, adapun permudahan dalam memilih pengobatan yang belum jelas kebolehannya atau kehalalannya dan mengikuti apa kata orang yang tidak ada dasarnya adalah perkara yang terlarang. Tidak ada teladan yang memberi contoh untuk melakukan pengobatan dengan sesuatu yang najis dan haram. Oleh karena itu, tidak boleh bagi seseorang ikut-ikutan dalam perkara yang terlarang ini. Jadi kita tidak boleh berobat dengan yang najis atau yang haram ya seperti hamor minyak babi dan lain-lain yang ada unsur haram dan najis yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada sahabat Fajar yang telah menyampaikan materinya. Untuk pemateri selanjutnya yang akan disampaikan oleh sahabat Ihsan Ismail Syarif, kepadanya dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Ihsan Ismail Syarif. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman saya sebelumnya bahwa setiap penyakit itu ada obatnya. Dan tadi juga disebutkan bahwa kita itu harus berobat kalau sakit. Kemudian ada obat atau ada penyembuhan yang dibolehkan dan diharamkan. Nah, obat yang dibolehkan itu dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, penyembuhan itu ada 3 macam. Pertama adalah minum madu, maksudnya madu murni ya, bukan madu abal-abal atau madu campuran oplosan. Ini madu murni itu lebih banyak mengandung KKL karbohidrat, kemudian protein, sedikit gula dan sedikit air. Berbeda dengan madu yang sudah dioplos atau madu pabrikan gitu ya. Karena mengandung pengawet buatan atau pemanis buatan yang membuat madu itu bertahan lebih lama. Nah, itu kurang bagus. Tapi Rasulullah ini menyarankan untuk minum madu yang murni, yang berasal dari lebah madu itu sendiri langsung gitu. Walaupun tidak bisa, sulit atau untuk mencarinya, biasanya suka ada penjual madu murni yang benar-benar dia itu petani madunya gitu. Nah, terus kalaupun memang tidak ada ya tidak apa-apa, kita minum madu yang dari pabrikan gitu, seperti madu TJ dan sebagainya. Cuman ya khasiatnya tidak sebagus madu murni. Kemudian kedua itu adalah berbekam. Berbekam itu adalah di mana mengosongkan atau menarik kulit dengan kehampaan udara, jadi ditarik gitu ya, dibekam. Kemudian ada 2 macam metode bekam. Yang pertama itu yang sering atau lumrah kita ketahui dengan menusukkan jarum, kemudian keluar darah kotor dan kental. Itu merupakan cara yang diterapkan oleh zaman dahulu gitu, dari zaman dahulu. Tapi di zaman sekarang ada yang hanya menusukkan dengan silat kecil tanpa menimbulkan darah gitu, tetapi bisa menimbulkan embun yang dinamakan dengan toksin tubuh. Jadi bekamnya itu menjadi lembab karena keluar toksin yang berupa embun. Nah, sebenarnya itu bagus juga dua-duanya, tetapi kurang efektif dalam segi sains dan ilmu kedokteran gitu. Maka lebih bagusnya itu yang tadi, yang menusuk bagian kulit sehingga keluar darah yang kotor. Kemudian yang ketiga adalah kai dengan besi panas. Tetapi aku melarang umatku berobat dengan kai. Kai ini adalah di mana kita memanaskan ujung besi, kemudian disundutkanlah atau ditusukkanlah, biasanya itu ke titik-titik syaraf pusat, di mana biasanya ada di telapak kaki, kemudian di perut, kemudian ada juga yang di dekat dada dan di tangan. Nah, hal ini kenapa dilarang oleh Rasul? Karena itu menyakiti gitu, atau menyakitkan dibandingkan khasiatnya yang belum sudah diteliti gitu ya. Tetapi lebih banyak ke madorotnya gitu, lebih ke sakitnya, lebih ke bahayanya.
kan tidak menutup kemungkinan kalau misalkan kita memanaskan api kemudian disudutkan gitu ya ke kulit, pasti ada bekas atau istilahnya tapak melepuh lah gitu karena panas. Dan ada juga yang waktu itu pernah ada kejadian di mana terbakar sampai kulitnya itu rusak gitu. Jadi bukan yang penyembuhan, malah ke penyakit gitu, nambah-nambah penyakit, nambah-nambah luka. Maka dari diantara itu bekam adalah sebaik-baiknya pengobatan dari hadis riwayat Bukhari. Namun perlu diingat bekam juga tidak boleh dilakukan sesering mungkin gitu. Biasanya maksudnya tidak boleh dilakukan seminggu sekali, sebulan sekali. Jangan, maksudnya itu ada jarak yang sangat jauh gitu atau dalam keadaan penyakit dari dalam, contoh misalkan mah, kemudian lambung dan sebagainya, atau pegal-pegalnya itu parah gitu, akut, asam urat dan sebagainya, itu boleh dibekam, tapi jangan terlalu sering. Dan biasanya bekam itu menimbulkan tanda atau bekas setelah dibekam itu kurangnya itu setengah bulan baru hilangnya itu, atau bahkan ada yang 1 bulan lebih baru hilang. Jadi atau ada yang dibekam di dahi gitu ya untuk peredaran darah kepala. Sebenarnya itu masih belum terbukti lebih baik gitu. Karena yang baik itu di punggung dan di titik-titik urat saraf yang mana menimbulkan obat gitu, atau penawar dari toksin-toksin dalam tubuh. Tetapi kalau misalkan bekam, tadi sekali lagi bekam itu sulit dan perlu biaya besar, maka minumlah madu. Tapi ada juga hadis yang menjelaskan bahwa inna hadihi habatus sauda asipa'a, di mana habatus sauda atau jintan hitam itu terdapat di dalamnya itu obat. Bisa kita temui di produk pabrikan habatus sauda atau oleh-oleh dari umroh atau haji, biasanya itu suka bawa habatus sauda. Nah itu lebih bagus gitu, lebih alami, lebih herbal untuk kesehatan kita. Jadi intinya bahwa segala macam penyakit pasti ada obatnya, tetapi kita harus cerdas-cerdas dalam menggunakan obat tersebut. Seperti dijelaskan oleh Farid tadi, bahwa kita harus tahu nih fungsi obat dari penyakit ini gitu. Jangan sampai salah makan obat, salah minum obat, akhirnya malah nambah penyakit. Sama dengan pengobatan seperti terapi ikan, kemudian terapi lintah, kemudian ada lagi dan sebagainya gitu ya, atau ada yang ditusuk dengan lebah dan sebagainya. Itu jangan sampai hanya melalui percenahan atau melalui perkataan orang-orang itu bagus, padahal belum terbukti khasiatannya. Jadi alangkah baiknya sealami dan seringan mungkin, karena tujuan kita itu untuk mengobati penyakit, itu bukan nambah penyakit. Dan setiap penyakit itu adalah istilahnya itu penghapus dosa atau membuat kita sadar bahwa kita harus lebih mensyukuri setiap yang namanya nikmat kesehatan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada sahabat Ihsan Ismail Sarif yang telah menyampaikan materinya dengan jelas. Di sini kita dapat menyimpulkan bahwa setiap penyakit pasti ada obatnya, seperti yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya sesungguhnya tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit kecuali Dia menurunkan obat-obatnya pula. Nah, seperti di zaman yang sekarang ini, seperti ada corona, ya pasti udah ada obatnya. Seperti untuk mencegahnya pun ada, seperti buat vaksin gitu ya. Ya, penyakit di dunia ini memang sangat banyak. Mungkin ada yang belum ada obatnya karena keterbatasan pemikiran manusia juga. Ya, lambat laun pasti penyakit itu pasti ada obatnya. Nah, sebaik-baiknya pengobatan yaitu adalah dengan pembekaman. Nah, mungkin itu saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.